Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya mau ngucapin banyak terima kasih untuk semua yang udah nonton dan subscribe video saya. Bagi yang belum, jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi linier pada ruang vektor. Mari kita ikuti penjelasannya. Definisi dasar. Definisi yang pertama, suatu pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor W adalah aturan perkawanan sedemikian sehingga setiap vektor V elemen dari ruang vektor V dikawankan dengan vektor tunggal W yang merupakan elemen dari ruang vektor W. Kita mengatakan bahwa T memetakan vektor V ke W dan juga T memetakan ruang V ke W. Definisi yang kedua, kata-kata pemetaan, operator, dan transformasi bermakna sama dengan pemetaan. Pada transformasi T dari V ke W, ruang V disebut domain dan W disebut kodomain untuk T. Jika U merupakan elemen dari ruang V, maka vektor TU merupakan elemen dari ruang W disebut bayangan dari U oleh T. Definisi yang ketiga, misalkan V dan W adalah ruang-ruang vektor atas medan K. Suatu transformasi linier dari V ke W adalah pemetaan T, V ke W, sedemikian sehingga transformasi U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Dan transformasi skalar K dikalikan U sama dengan skalar K dikalikan transformasi U. Untuk semua U, V merupakan elemen dari ruang V, dan semua skalar K merupakan elemen dari medan K. Suatu pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W dikatakan transformasi linier jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, transformasi U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V, dan transformasi skalar K kali U sama dengan skalar K kali transformasi U. Sebagai contoh, misalkan F, pemetaan dari ruang 2 ke ruang 3, adalah sebuah fungsi yang didefinisikan oleh Fxy sama dengan X, X ditambah Y, X min Y. Buktikan bahwa F adalah transformasi linier. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat transformasi linier harus memenuhi dua syarat tadi. Maka penyelesaiannya adalah dengan memisalkan U sama dengan X1, Y1 dan V sama dengan X2, Y2 sehingga U ditambah V sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Hasil pemetaan FU sama dengan Fx1 Y1 sama dengan X1, X1 ditambah Y1, X1 min Y1. Hasil pemetaan V sama dengan Fx2 Y2 sama dengan X2, X2 ditambah Y2, X2 min Y2. Setelah itu kita jumlahkan hasil pemetaan U ditambah hasil pemetaan V sama dengan X1, X1 ditambah Y1, X1 min Y1 ditambah X2, X2 ditambah Y2, X2 min Y2. Hasilnya sama dengan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 min Y1 min Y2. Setelah itu kita lakukan penjumlahan U ditambah V. Hasilnya sama dengan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 ditambah
Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 min Y1 ditambah Y2. Hasilnya adalah X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 min Y1 min Y2. Dari hasil ini telah kita temukan bahwa transformasi U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Syarat 1 dipenuhi. Selanjutnya kita mencari syarat yang kedua. Misalkan K adalah sebuah skalar, K kali U sama dengan KX1, KY1. Maka transformasi K kali U sama dengan KX1, KX1 ditambah KY1, KX1 min KY1. Kemudian K kita keluarkan sehingga hasilnya menjadi K kali X1, X1 ditambah Y1, X1 min Y1 sama dengan K kali transformasi U, sehingga syarat kedua dipenuhi. Karena kedua syarat telah dipenuhi, maka F adalah transformasi linier. Teorema transformasi linier. Jika T pemetaan ruang N ke ruang M adalah transformasi linier dari ruang vektor real V ke ruang real vektor W, bila V dan W berdimensi berhingga, maka transformasi linier tersebut dapat dinyatakan dengan suatu matriks yang disebut matriks penyajian atau representasi matriks. Misalkan E1, E2 sampai dengan En adalah basis baku untuk ruang N, dan misalkan A adalah sebuah matriks M kali N yang dibentuk oleh pemetaan E1, pemetaan E2 sampai dengan pemetaan En sebagai vektor-vektor kolomnya, maka A disebut sebagai matriks penyajian atau matriks baku. Sehingga dapat dirangkum dalam teorema, jika T pemetaan dari ruang N ke ruang M adalah transformasi linier, dan jika E1, E2 sampai dengan En adalah basis baku untuk ruang N, maka T adalah perkalian oleh A, di mana A matriks yang menghasilkan vektor kolom TE1, TE2 sampai dengan TEN. Atau jika dituliskan dalam bentuk rumus, TX sama dengan AX. Contoh yang kedua, didefinisikan suatu transformasi linier T pemetaan dari ruang 2 ke ruang 3 adalah sebagai berikut. Transformasi X1 X2 sama dengan 3X1 ditambah 2X2, X1 min X2, 2X1 ditambah X2. Tentukan matriks transformasi dari T, lalu tentukan peta dari vektor 2 min 1. Penyelesaiannya adalah menentukan matriks transformasi dari T, artinya menentukan peta dari vektor-vektor basis terhadap transformasi linier T tersebut. Yang pertama adalah menentukan basis baku dari TE1, yaitu transformasi 1, 0 sama dengan 3, 1, 2. Kemudian transformasi E2, basis baku E2 sama dengan transformasi 0, 1 sama dengan 2 min 1, 1. Sekarang susun TE1 dan TE2 secara kolom, maka akan didapatkan matriks transformasi dari T, yaitu A sama dengan 3, 2, 1 min 1
2, 1. Selanjutnya A disebut matriks representasi atau matriks transformasi. Pada kolom 1 itu merupakan bagian dari TE1. Sedangkan pada kolom 2 merupakan bagian dari TE2. Sedangkan peta dari vektor 2, min 1 adalah perkalian A dengan vektor 2, min 1. Maka akan diperoleh transformasi 2, min 1 sama dengan 32, 1, min 1, 21 dikalikan dengan vektor 2, min 1. Hasilnya sama dengan 4, 3, 3. Ini merupakan peta dari vektor 2, min 1. Vektor koordinat dan perubahan basis. Selama ini kita sering menggunakan basis baku sebagai basis semua vektor. Padahal selain basis baku, ada basis-basis lain yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah vektor. Beberapa contoh basis baku. Yang pertama, basis baku di ruang 2, yaitu ada E1 dan E2, di mana E1 nilainya adalah 1, 0, E2 sama dengan 0, 1. Kemudian yang kedua, basis baku di ruang 3, ada E1, E2, E3, di mana nilai E1 sama dengan 1, 0, 0, E2 sama dengan 0, 1, 0, E3 sama dengan 0, 0, 1, dan seterusnya. Misalkan B sama dengan E1, E2 sampai dengan EN adalah basis baku untuk ruang N, dan sebuah titik X adalah sebuah vektor yang dibentuk oleh kombinasi linear basis tersebut, maka X sama dengan X1 kali E1 ditambah X2 kali E2 ditambah sampai dengan Xn kali En. X sama dengan X1, X2, sampai dengan Xn disebut vektor koordinat relatif terhadap basis B. Kemudian bagaimana bila titik X tersebut dilihat dari basis lain atau basis B aksen misalnya? Lihat gambar berikut. Pada gambar ini merupakan basis B. Sedangkan gambar sebelah ini merupakan basis B aksen. Tinjau ruang 3 dengan basis B sama dengan E kecil 1, E kecil 2, E kecil 3, dan basis B aksen sama dengan E besar 1, E besar 2, E besar 3, dengan E besar 1 sama dengan 1, 0, 1, E besar 2 sama dengan 1, 1, min 1, dan E besar 3 sama dengan 0, 1, 2. Sebuah titik X terhadap basis B mempunyai vektor koordinat 2, 7, 0. Tentukan vektor koordinat X terhadap basis B aksen. Langkah penyelesaiannya adalah kombinasi linear vektor koordinat X terhadap basis B harus sama dengan kombinasi linear vektor koordinat X terhadap basis B aksen. Maka 2 kali E kecil 1 ditambah 7 kali E kecil 2 ditambah 0 kali E kecil 3 sama dengan X1 kali E besar 1 ditambah X2 kali E besar 2 ditambah X3 kali E besar 3. E besar merupakan basis dari B aksen. Nilai basis bakunya masing-masing kita tuliskan, yaitu 2 kali 100 ditambah 7 kali 010 ditambah 0 kali 001 sama dengan X1 kali 101 ditambah X2 kali 11 min 1 ditambah X3 kali 012. Maka X1, X2, X3 yang memenuhi sistem persamaan linear adalah sebagai berikut. 2 sama dengan X1 ditambah X2, 7 sama dengan X2
ditambah X3, 0 sama dengan X1 min X2 ditambah 2X3. Berdasarkan persamaan tersebut, dan setelah melalui perhitungan, baik menggunakan eliminasi atau menggunakan cara substitusi atau menggunakan cara eliminasi Gauss, diperoleh hasil X1, X2, X3 sama dengan min 2, 4, 3. Demikian penjelasan mengenai transformasi linier pada ruang vektor. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.